Habaib, Syarifah, Saraib yang ada sekarang bukan keturunan Nabi. Gimana hukum orang tersebut? Anakku ini, Rasulullah bahasain Hasan itu anaknya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan annal muslimina mujmi'una ala dukhuli auladi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-matlub minallahi lahum as-salam. Umat Islam, umat Sayyidina Muhammad itu ijma. Berarti habaib-habaib yang ada sampai saat ini, Sarifah dan Sorafah yang ada sampai saat ini, mereka adalah keturunan-keturunan cucu-cucu yang keluar daripada ijma umat, ijma ulama, ijma fuqaha. Orang tersut fasik, suaranya nggak boleh didengar, fatwanya nggak boleh dipakai, dan dihukumkan sad. Ngaco. Orang-orang ciri khas musuh-musuh Islam itu pada saat ingin menghujat syariatnya, bukan langsung syariatnya, pertama kesukuan. Jadilah Islam yang benar-benar, jangan Islam seperti Islam Arab. Memang Nabi dari mana? Yang pertama. Yang kedua, sama bahasanya 30 kemari mulai dihilangkan, mulai disingkirkan istilah-istilah Arab, syiar-syiar Arab, khususnya syiar-syiar Islam, baik itu salam, kata-kata bahasa Arab, mulai disingkirkan. Yang ketiga, nanti mereka akan usili keturunan-keturunannya, diusili nama mereka. Tujuannya mereka ngusilin apa? Biar umat ini ragu. Nah nanti saya ulangi sekali lagi, pada akhirnya nanti syariat, pada akhirnya nanti Rasulullah yang langsung akan mereka lecehkan. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya meyakini nasab zuriat Nabi terputus hingga tidak ada lagi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan menyampaikan hal ini ke orang banyak? Bagaimana hukumnya seseorang yang mengatakan kemudian mengajarkan kepada pengikutnya bahwa Nabi itu keturunannya putus? Habaib, Syarifah, Saraib yang ada sekarang bukan keturunan Nabi, kan gitu. Nabi keturunannya putus karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Bagaimana hukum orang tersebut? Jadi sebelum kita jawab bagaimana hukum orang tersebut, nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang saya, ya, Madrasatul Hadis malam Selasa, bahwa termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak untuk yang lain, hanya untuk Nabi kita, bahwa segi keturunannya itu dari Sayyidah Fatimah, dari perempuan. Dengan dasaran satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Dengerin nih, satu ungkapan Nabi untuk salah satu cucunya, putri Sayyidah Fatimah, ya, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum alaihi musallam. Apa kata Rasulullah? Inna ibni hadza sayyidun wa la'allallaha yuslihu bihi fi'ataini 'azimataini bainal muslimin. Ya, lihat. Kata Rasul, nih, bahasa Rasul kepada Sayyidina Hasan. Siapa itu Sayyidina Hasan? Anaknya Sayyidah Fatimah, anaknya Sayyidina abangnya Sayyidina Husain alaihimussalam. Anakku ini, Rasulullah bahasain Hasan itu anaknya. Anakku ini katanya, dia akan jadi tuan, akan jadi pemimpin. Selain memang dia satu dari dua
Hasan dan Husain ini sayyidah sababi ahlil jannah. Ini dua-duanya itu nanti pimpinan pemuda-pemuda ahli surga. Itu kata Nabi. Kelebihan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dalam hal ini apa kata Rasulullah? Anakku ini yang namanya Hasan, itu Rasulullah bahasain anak. Itu dia adalah pemimpin. Nanti di tangan dia itu Allah Subhanahu wa taala akan islah dua golongan umat Islam yang sedang bertikai. Siapa yang bertikai saat itu? Antara khilafah sah yang saat itu dikhalifahkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Meninggal Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dipindahkan kekhalifahan dan disepakati oleh kibarus sahabah bahwa yang akan menjadi penerus khalifah Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hasan. Dapat 6 bulan Sayyidina Hasan menjadi khalifah, sampailah apa yang Rasulullah katakan bahwa anakku ini nanti akan menjadi tuan, menjadi seorang pemimpin yang akan di tangannya Allah akan islah, damaikan dua golongan umat Islam yang besar. 6 bulan jadi khalifah, diserahkan kekhalifahan tersebut kepada Sayyidina Muawiyah, redam konflik yang terjadi antara umat sampai omongan Nabi. Nah, dari dasaran ini hampir seluruh ulama, ingetin, hampir seluruh ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan annal muslimina mujmi'una ala dukhuli auladi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fi dzurriyyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-matlub minallahi lahum as-salah. Tuh lihat. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang mewakili pendapat seluruh ulama. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Bahwa umat Islam seluruhnya ijma. Jadi bukan ulama lagi dah, bukan fuqaha lagi, bukan muhadditsun lagi, bukan mufassirun lagi, bukan qurra lagi. Umat Islam, umat Sayyidina Muhammad itu ijma, ya enggak, bahwa seluruh anak-anak laki-laki Fatimah dan keturunannya itu masuk pada keturunan Nabi yang memang setiap saatnya Allah minta agar kita bersolawat kepada Nabi dan kepada mereka keluarga-keluarga Nabi. Berarti habaib-habaib yang ada sampai saat ini, Saripah dan Sorapa yang ada sampai saat ini, mereka adalah keturunan-keturunan cucu-cucu Nabi yang kita harus bersolawat kepada mereka setiap saat sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, cinta kita kepada kakeknya Sayyidina Muhammad. Kira-kira bisa dipahamin nggak? Nah, kalau dari ungkapan Ibnu Qayyim bahwa umat Islam ini ijma, berarti orang yang keluar dari ijma umat, orang yang keluar dari ijma umat itu tidak kita kafir, kita tidak hukumkan murtad, tidak. Tidak kita hukumkan kafir, apalagi tidak. Tapi paling tidak orang tersebut fasik. Mayusakikillah wa rasulah. Ya kan? Siapa orang yang memang komplain kepada Allah, membantah Allah dan Rasulnya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Lihat. Ini guru-guru kami, guru-guru beliau juga pada saat di Mesir, pada pelajaran Fiqhul Bukhari, kami diterangkan oleh guru-guru kami yang menyalahi ijma, yang keluar daripada ijma umat, ijma ulama, ijma fuqaha, orang tersebut fasik, suaranya nggak boleh didengar, fatwanya nggak boleh dipakai, dan dihukumkan sad, ngaco.
Jadi dari dasaran hadis ini, dasaran komentar-komentar ulama yang diwakili oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi, maka orang tersebut fasik. Jangan didengerin ungkapannya, jangan didengerin ucapannya, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, melihat seluruh umat ini ijma' kalau seluruh anak-anak keturunan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terus yang ada sampai sekarang semuanya masuk dalam alu baiti Rasulil, masuk pada anak-anak keluarga Rasulullah. Paham kira-kira? Nah, yang kedua, ini yang perlu kita pahami strategis musuh-musuh Islam. Apa strategis musuh-musuh Islam? Musuh-musuh Islam itu tidak langsung menghujat Sayyidina Muhammad. Itu pinternya musuh-musuh. Karena kalau musuh-musuh Islam pastinya backing mereka adalah iblis dan setan. Maka pinter-pinter. Tapi Allah lebih maha tahu. Fayakiduna kaida wa aqidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tenang aja. Wa makarallah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang gak suka sama Islam, yang pertama mereka usilin itu adalah kesukuan. Adalah kesukuan Nabi. Maka ada ungkapan, jadilah Islam jangan seperti Islam Arab. Lihat, Nabi emang sukunya apaan? Amerika, Inggris? Bukan. Maka orang-orang ciri khas musuh-musuh Islam itu pada saat ingin menghujat syariatnya, bukan langsung syariatnya, pertama kesukuan. Jadilah Islam yang benar-benar, jangan Islam seperti Islam Arab. Memang Nabi dari mana? Yang pertama. Yang kedua, sama bahasanya. Sama bahasanya. Maka bahasa Arab itu mulai nggak digemari. Ya. 30 tahun kemarin itu bahasa Arab udah mulai nggak digemari sama anak-anak kita. Kalau zaman dulu, luar biasa. Sekolahnya udah pakai bahasa Arab, artinya pakai bahasa Arab. Tahun 88 kita di As-Saqafah Al-Islamiyah itu ngertiin bahasa Arabnya pakai bahasa Arab Melayu. Misalkan kayak daftarun, ba, wau, kap, wau, buku. Nggak pakai buku, nggak pakai bahasa Latin. Masih kental bahasa Arab. 30 kemarin mulai dihilangkan, mulai disingkirkan. Istilah-istilah Arab, syiar-syiar Arab, khususnya syiar-syiar Islam, baik itu salam, kata-kata bahasa Arab mulai disingkirkan. 30 tahun kemarin ternyata mereka berhasil musuh-musuh Islam. Apanya? Artinya orang lebih gemar dengan bahasa-bahasa asing dibanding bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti mereka akan usili keturunan-keturunannya. Diusilin sama mereka. Tujuannya mereka ngusilin apa? Biar umat ini ragu. Kalau udah keluarganya diusilin, naik dikit ke keluarga besarnya Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, putri-putri Nabi, mulai diusilin. Seperti itu musuh-musuh Islam itu. Nah, nanti saya ulangi sekali lagi, pada akhirnya nanti syariat, pada akhirnya nanti Rasulullah yang langsung akan mereka lecehkan. Jangan salah, Pak, cara mereka tuh kayak gitu. Makanya kan sekarang bahasa-bahasa benci Arab, benci habaib, benci keturunan Nabi, ya biasa saja terhadap istri-istri Nabi, terhadap keluarga Nabi, itu sudah mulai rata di masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita ini orang yang ngaji, ya ikut-ikut dengan paham mereka, jangan. Cara-cara mereka tuh kayak begitu. Kesukuan Nabi yang pertama diusilin, yang kedua bahasa Nabi. Ya kalau udah bahasa Nabi, bahasa Arab. Kalau udah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Lah kalau umat ini sudah didoktrin untuk tidak suka dengan bahasa Arab, dia nggak bakal suka sama Al-Qur'an, Pak. Demi Allah, bener nggak kira-kira, Bu? Kalau umat ini, anak-anak kecil kita aja,
Kalau kita nggak doktrin dari masih kecilnya, Nabi kau itu namanya Nabi Muhammad. Suku Nabi kau itu adalah Arab. Bahasa Nabi kau itu adalah Arab. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul kamu itu adalah bahasa Arab. Maka kau wajib mencintai bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa yang lain. Kalau ini masuk, mantep. Tapi kalau memang doktrinnya berbeda, apaan bahasa Arab, kerja juga kagak diterima. Oi, lu bisa bahasa Arab paling juga jadi penterjemah, itu juga saingannya 1001. Udah dah, mendingan bahasa Inggris, di mana aja lu daftar pasti diterima. Masuk akal nggak kira-kira? Nah makanya anak kita, bahkan kita-kitanya, hampir semuanya itu bangga kalau anak kita bisa bahasa Inggris. Kenapa? Jaminannya untuk urusan dunia kita. Paling kagak anak gua kerja di perusahaan asing, gajinya gede. Ntar kalau bulan ngasih duit, tiap bulan ngasih duit. Kan perut lagi aja yang dipikirin. Bener nggak? Nah, ini. Ayo kita galakan bahasa Arab. Ajarin nama anak kita bahasa Arab. Jangan benci dengan orang Arab, apalagi keturunan-keturunan Nabi. Dia suka heran gitu. Al-Fakir tuh anak, Kiai Mustafa suka heran, ngapa sih benci? Ya kalau mereka nggak semuanya benar, iya manusia ada salah. Tapi ada satu yang kita jaga. Ada etika yang harus kita pelihara. Jangan lihat merekanya bagaimana. Jangan lihat bagaimana akhlak mereka. Jangan lihat dia keturunan Nabi, itu aja. Lihat dia keturunan Nabi yang kelak nanti di akhirat kakeknya yang saya harapkan untuk bisa memberikan syafaat kelak nanti di hadapan Emang siapa yang ngasih syafaat di sono? Woi. Agak ada makanan, ngantuk amat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngasih syafaat Nabi. Sama cucunya lu gedeg, bagaimana urusannya? Kira-kira Pak Dopir. Ya, ini yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan ya. Nah, kalau mau lengkapnya lagi nanti itu sebenarnya waktu di Subul Salam Ana sudah sampaikan. Itu ada rekamannya, ada YouTube-nya di Rapus Ilmu tentang siapa sebenarnya para habaib ya yang ada sampai saat ini. Itu jelas sekali dan detail sekali dengan hujjah-hujjah yang qati'ah, dengan hujjah-hujjah yang menjadi kesepakatan dan ijma para ulama.